기억이 안 나요. 증명해봐. 능구렁이 같은 놈. Setelah Yongho bilang ia juga ingin jadi CEO, semua direktur geger. Banggel ketahuan Jae-gyong, sementara Jae-song marah pada Yongho. Tapi Yongho pura-pura tak ingat dan bilang itu efek samping kecelakaan. Jae-song percaya itu. Dan kini tujuan pertama Yongho mengambil dana gelap Jae-song sebesar $300 juta. Jae-song merasa tak tenang. Direktur Song bilang akan meminta divisi penjualan menunda catatan transaksi sementara agar tak ketahuan. Setelah itu, Jae-song menemui Jae-gyong. Mereka menginterogasi Banggel yang diam-diam bekerja di sini. Banggel beralibi jika ia ingin hidup tenang tinggal dekat dengan ibunya dan tak berambisi apapun. Dan untuk membuat si kembar percaya, dengan berat hati saat Jae-gyong meminta aset tanah dan gedung miliknya, Banggel menyerahkannya. Sebenarnya, Son-hee dulunya pelayan yang kemudian jadi istri Yongho setelah ibu si kembar wafat kurang dari setahun. Makanya si kembar benci dengan Son-hee dan Banggel. Saat Banggel menelpon Son-hee, Yongho menguping karena rindu istrinya. Yongho juga tahu Banggel telah menyerahkan asetnya, dan kini penasaran dengan tujuan Banggel. Jadi Yongho diam-diam mengikuti Banggel yang mencari informasi, dan akhirnya mengerti. Ketika Yongho mengambil uang dan emas di berangkas, Banggel memergokinya karena curiga. Jadi Yongho bilang dia disuruh pimpinan. Banggel tak percaya. Yongho pun akhirnya bilang jika pelaku penabrakan sebenarnya adalah si kembar, dan pimpinan menyuruhnya melindungi Choi Song. Ia tak bisa lapor polisi karena tak ada bukti. Yongho juga berkata jika ia tahu tujuan Banggel adalah memberi pelajaran si kembar dan membuktikan kemampuannya pada ayahnya. Banggel kesal mendengarnya. Yongho pun bilang jika ingin tujuannya tercapai, kamu harus bekerja sama denganku. Dan Banggel pun merenungi semuanya. Keesokannya, Banggel datang ke rumah keluarga setelah diizinkan tinggal. Namun, si kembar tak membiarkan ia tenang. Mereka memperlakukan Son-hee seperti pelayan dan membuat Banggel sedih. Son-hee sebenarnya baik, namun statusnya sebagai ibu tiri membuat semuanya jadi runyam. Jae-gyong mengingatkan agar Banggel tak berulah dan hidup dengan tenang tanpa dikenali siapapun sebagai anak pimpinan. Keesokannya, surat Yongho disebarkan dan membuat semua karyawan geger. Sang Jae yang ditugaskan jadi CEO sementara berjanji akan melindungi Choi Song sampai Yongho kembali. Banggel bilang pada Yongho, buktikan jika kau bisa menjatuhkan si kembar. Dan rencana Yongho pun mulai berjalan. Tim material tempatnya riuh karena divisi penjualan. Yongho menerima telepon dari tim penjualan. Jika datanya belum diterima, ia akan mengosongkan laporan. Dia menjawab dengan tegas hingga manajer Park kaget dan marah. Yongho mengingatkan jangan menyulitkan hidup karena orang tak berguna. Jangan merasa lebih rendah padahal di mata pimpinan mereka sama, hanya pegawai biasa. Yongho bilang ia sudah memperhitungkan agar tim material urus langsung tanpa perlu ke divisi penjualan. Awalnya, manajer Park menolak usulannya karena ingin main aman. Namun, berubah pikiran saat sekretaris divisi penjualan datang dan menjelek-jelekan manajer Park. Mereka pun menemui Direktur Kwon untuk meminta izin melawan divisi penjualan. Yongho memberikan alasan logis, juga menyebutkan soal korupsi direktur utama yang membuat rencananya disetujui. Setelah itu, bibi pengasuh menelpon dan bilang jika nenek kabur ke Seoul untuk bertemu Junhyun. Sebenarnya Yongho ogah meladeni, namun ia tak punya pilihan. Yongho mencari taksi, namun tak dapat. Lalu Banggel datang menawari tumpangan. Sementara itu, perlawanan tim material sampai ke telinga Jae-song. Dia mengira itu ulah Jae-gyong dan meminta Direktur Song menangani dana gelapnya.
Tapi diam-diam Direktur Song membelot pada pimpinan Na, pemilik grup Taiha, mertua Jae-song. Pimpinan Na pura-pura mendukung Jae-song agar jadi CEO, padahal aslinya ingin menguasai Choi Song. Sementara itu, Jae-gyong diam-diam membayar orang untuk mengawasi gerak-gerik Jae-song. Dengan kelicikannya, Jae-gyong juga memohon agar suaminya yang dokter terus memperlambat kesadaran ayahnya hingga tujuannya tercapai. Saat tiba di terminal, Yong-ho menemukan nenek dan mendapati fakta jika nenek Junhyun demensia dan hanya mengenalinya jika pakai baju bola. Jadi, untuk sementara, Yong-ho dan Banggel membawa nenek ke rumah sakit tempat Yong-ho dirawat untuk menjalankan tes. Melihat nenek sayang Junhyun, membuat Banggel iri, sementara dirinya dulu diasingkan pimpinan di Amerika. Jadi, ia benci ayahnya. Padahal sebenarnya Yong-ho terpaksa agar Banggel aman dari si kembar. Setelah itu, Banggel mengunjungi Yong-ho yang koma, dan Yong-ho bicara pada perawat. Perawat bilang ia sudah memasang kamera yang diminta. Keesokannya, Yong-ho pun menjalankan rencana selanjutnya. Ia meminta manajer Park dan tim inspeksi subkontraktor yang menurutnya jadi tempat pencucian uang. Benar saja, saat mereka tiba, orang-orang di sana kelabakan dan tak mengizinkan mereka masuk hingga ricuh. Sementara itu, Yong-ho dan Banggel diam-diam mengikuti Direktur Song sampai ke rumah pimpinan Na. Ketika Direktur Song tak bisa dihubungi, Jae-song jadi was-was. Saat diperiksa, benar saja ternyata dana gelapnya sudah dibawa kabur. Pencarian pun dilakukan. Direktur Song menyuruh anak dan istrinya pergi ke Tiongkok duluan. Sementara dirinya menemui pimpinan Na untuk memberikan ID dan PIN dana gelap Jae-song. Pimpinan Na memuji, juga berjanji akan memberi Direktur Song jabatan. Namun saat Direktur Song pulang, rupanya pimpinan Na telah memasang bom untuk menghabisinya. Untungnya Direktur Song selamat. Karena sebelumnya Yong-ho memberinya peringatan agar waspada dan tidak menyerahkan kode QR. Dan Direktur Song pun menurut. Sebagai imbalan menyelamatkan nyawa, Yong-ho ingin QR dana gelap itu. Dan Direktur Song pun memberinya. Setelah itu, Yong-ho pun memberinya uang juga emas dan memintanya bersembunyi bersama keluarganya seumur hidupnya. Melihat pembuktian Yong-ho membuat Banggel takut melangkah. Namun Yong-ho kembali meyakinkan untuk merebut Choi Song bersama. Nah, itu tadi episode 3 Reborn Rookie. Makasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa.